Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Sekarwangi dari Prodi Ekonomi Malang A. Di sini saya akan menjelaskan aliran-aliran pendidikan di Indonesia. Adapun gerakan-gerakan baru dalam pendidikan, aliran pokok pendidikan di Indonesia. Aliran-aliran pendidikan di Indonesia, pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam pendidikan disebut aliran-aliran pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang selalu dinamis sesuai dengan dinamika manusia dan masyarakatnya. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan: 1. Teori empirisme, 2. Teori nativisme, 3. Teori konvergensi, 4. Teori naturalisme. Teori empirisme menurut John Locke pada tahun 1704 sampai 1932 dari kata empiri yang berarti pengalaman. Aliran empirisme atau environmental menyatakan bahwa perkembangan seorang individu akan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman selama perkembangan individu tersebut. Pendidikan pun termasuk pada pengertian pengalaman seorang individu. Menurut teori tabula rasa, yaitu anak dilahirkan bagaikan kertas putih atau meja berlapis lilin yang belum ada tulisannya. Aliran nativisme menurut Schopenhauer pada tahun 1788 hingga 1860. Dari kata nati yang berarti terlahir, aliran nativisme menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan sejak lahir. Nativisme percaya bahwa jika anak mempunyai bakat jahat, maka ia akan menjadi jahat. Tetapi jika memiliki bakat baik, maka ia akan menjadi baik. Aliran ini mengakibatkan pesimistis di dunia pendidikan karena pendidikan menjadi tidak berdaya menghadapi perkembangan manusia. Adapun aliran naturalisme menurut J.J. Rawson pada tahun 1712 hingga 1778. Aliran naturalisme menyatakan bahwa semua anak yang dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan baik. Anak menjadi rusak atau tidak baik karena bercampur tangan manusia. Pendidikan hanya memiliki kewajiban yang memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dengan sendirinya. Pendidikan hendaknya diserahkan kepada alam. Dalam mendidik seseorang anak, hendaknya dikembalikan kepada alam agar pembawaan yang baik tersebut tidak dirusak oleh pendidik. Selanjutnya ada aliran konvergensi menurut William Stern pada tahun 1871 hingga 1939. Aliran konvergensi mengemukakan bahwa pembawa dan lingkungan mempunyai peran penting dalam perkembangan individu. Aliran ini berpendapat bahwa anak telah memiliki pembawaan baik dan buruk sejak lahir ke dunia. Perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh lingkungan. Gerakan-gerakan baru dalam pendidikan: 1. Pengajar alam sekitar, 2. Pengajaran pusat perhatian atau centers the interest, 3. Sekolah kerja, 4. Pengajuan proyek. Pembelajaran alam sekitar. Pendidikan alam sekitar ditanamkan pemahaman, apresiasi, pemanfaatan lingkungan alami dan sumber-sumber pengetahuan di luar sekolah yang semuanya penting bagi perkembangan peserta didik, sehingga peserta didik akan mendapatkan kecakapan dan kesanggupan baru dalam menghadapi dunia nyata. Melalui penjelasan alam yang dilakukan, maka peserta didik akan menghayati secara langsung tentang keadaan alam sekitar. Belajar sambil mengerjakan sesuatu dengan serta-merta memanfaatkan waktu sesenggangnya. Pengajaran pusat perhatian ditemukan oleh Ovid de Crowley. Pengajaran disusun menurut pusat perhatian anak. Dari pusat perhatian ini kemudian diambil pelajaran-pelajaran lain. Dalam pengajaran ini anak selalu bekerja sendiri tanpa ditolong dan dilayani. Selanjutnya ada sekolah kerja. Sekolah kerja dikembangkan oleh George Kerstensteiner. Bentuk sekolah untuk menjadi warga negara yang baik, yaitu mendidik anak agar pekerjaannya tidak merugikan masyarakat dan justru memajukannya. Oleh karena itu, sekolah wajib menyiapkan peserta didik untuk suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut hendaknya juga untuk kepentingan negara. Jadi, yang menjadi pusat tujuan pengajaran adalah kerja untuk menatap masa depan. Selanjutnya ada pengajaran proyek. Pengajaran proyek dikembangkan oleh W.H. Kilpatrick
menanamkan pengajaran proyek sebagai satu kesatuan tugas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dikerjakan bersama-sama dengan kawan-kawannya. Menurut Kilpatrick, dengan setiap duduk di bangku masing-masing, maka pembentukan para watak peserta didik tidak dapat terlaksanakan. Selanjutnya ada aliran pokok pendidikan di Indonesia. Tanam Siswa INS atau Indonesia's Netherlands School. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa memiliki asas-asas sebagai berikut. Asas merdeka untuk mengatur dirinya sendiri, asas kebudayaan atau kebudayaan Indonesia, asas kerakyatan, asas kekuatan sendiri atau berdikari. Tanam Siswa memiliki dasar-dasar pendidikan yang disebut Panca Dharma, yaitu kemanusiaan, cinta kasih terhadap sesama manusia dan semua makhluk ciptaan Tuhan, kodrat hidup untuk memelihara dan kemajuan hidup sehingga manusia hidup selamat dan bahagia. Kebangsaan tidak boleh menyombongkan bangsa sendiri, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Kebudayaan nasional harus tetap dipelihara. Kemerdekaan atau kebebasan, apabila anak tidak diberikan kemerdekaan, maka akan menghambat kemajuannya. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan semboyan kepada pendidikan itu. Ing rasa sung tulada, memberikan teladan kepada peserta didik sehingga berada di depan. Ing madia mangun karsa, yaitu membangun semangat kepada peserta didik ketika berada di tengah. Tuturi handayani, mengarahkan peserta didik agar tidak salah bertindak ketika berada di belakang. INS atau Indonesian Netherlands School, sekolah yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i di Kayu Tanam atau Padang Panjang, Sumatera Barat. Sekolah ini mempunyai rencana pelajaran dan metode sendiri yang hampir mirip dengan sekolah kerjanya Kersenteiner. Syafi'i berpendapat bahwa dengan belajar sendiri, watak peserta didik akan terbentuk dan di kemudian hari dapat tumbuh menjadi orang dewasa yang merdeka, tidak hanya dengan jalan menghafal saja di sekolah. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.